Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiria Yuli Amartia dengan NIM 202101080017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah, NIM 20110101080008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamilia Liana Hidayati dengan NIM 20110108016 dari kelas Tadris Biologi 1 sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nur Ahsanuddin, nomor NIM 2021010080007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Tunikmah dengan nomor induk mahasiswa 202101080016. Di sini saya akan menjelaskan tentang hidrokarbon alisiklik dan kegunaan hidrokarbon di bidang sendang. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian senyawa hidrokarbon dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian senyawa hidrokarbon dan fungsinya dalam kehidupan. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom unsur karbon dan hidrogen. Plastik seperti LDPE dan HDPE, polietilena, dan PP polipropilena terbuat dari etana dan propena yang merupakan hasil olahan gas alam. Senyawa etana dan propena termasuk ke dalam golongan senyawa hidrokarbon. Nah, selanjutnya klasifikasi hidrokarbon. Berdasarkan jenis ikatan antara atom karbon, senyawa hidrokarbon dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hidrokarbon jenuh dan yang kedua hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh merupakan hidrokarbon ikatan tunggal. Biasanya senyawa ini digunakan untuk komposisi dasar dari bahan bakar fosil. Contoh senyawa ini ialah sikloalkana dan alkana homolog. Selanjutnya hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon tak jenuh adalah hidrokarbon yang minimal memiliki satu ikatan atom rangkap. Contoh dari senyawa ini ialah alkuna, alkena, dan alkadiena. Selanjutnya, hidrokarbon alifatik yaitu hidrokarbon rantai terbuka dengan ikatan tunggal jenuh ataupun ikatan rangkap tak jenuh. Hidrokarbon alisiklik yaitu hidrokarbon dengan rantai tertutup atau melingkar. Dan berikut ini adalah gambar rantai hidrokarbon melingkar jenuh dan rantai hidrokarbon melingkar tak jenuh. Bahas mengenai hidrokarbon aromatik. Sebelumnya, saya ingatkan kembali bahwasanya terdapat perbedaan hidrokarbon dari bentuk ikatannya, yaitu ada hidrokarbon alifatik, ada hidrokarbon alisiklik, ada hidrokarbon aromatik. Nah, selanjutnya saya akan membahas hidrokarbon aromatik. Sebenarnya, hidrokarbon aromatik termasuk salah satu hidrokarbon alisiklik yang termasuk pada kelompok homosiklik. Hidrokarbon aromatik yaitu hidrokarbon dengan rantai melingkar dan berikatan secara konjugasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Pada gambar tersebut terdapat rantai karbon dari senyawa benzena dan naftalena, yang mana rantai karbon dari kedua senyawa tersebut termasuk hidrokarbon aromatik. Karena rantai karbonnya melingkar dan berikatan konjugasi. Berikatan konjugasi di sini maksudnya dalam rantai karbon tersebut ada ikatan tunggal dan ada ikatan rangkap yang berselang-seling, atau letaknya setelah ikatan tunggal ada ikatan rangkap, setelah ikatan rangkap ada ikatan tunggal, dan demikian seterusnya hingga dalam ikatannya terdapat 6 atomnya. Kegunaan dan komposisi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam bidang pangan, papan, sandang, seni dan estetika,
dan dalam bidang perdagangan. Yang pertama, kegunaan senyawa hidrokarbon dalam bidang pangan, yang mana senyawa hidrokarbon di sini yang berperan yaitu C6H12O6 atau sering kita sebut dengan glukosa. Glukosa di sini berfungsi memenuhi kebutuhan tubuh manusia untuk menjadi energi bagi manusia agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Senyawa ini dapat kita dapatkan dari hasil fotosintesis tumbuhan yang nantinya akan dihasilkan dalam bentuk buah. Yang kedua, dalam bidang papan. Dalam bidang papan, senyawa yang berperan yaitu senyawa olefin atau alkena dari polimer propilena. Senyawa ini dapat menjadi salah satu bahan pembuatan plastik, yang nantinya plastik ini dapat menjadi genteng plastik, furniture, peralatan interior rumah, meja, kursi, dan lainnya. Selanjutnya, kegunaan dan komposisi senyawa hidrokarbon dalam bidang sandang. Dari bahan hidrokarbon yang bisa dimanfaatkan untuk sandang adalah PTA, yang dibuat dari parasilen, di mana bahan dasarnya adalah korosin atau minyak tanah. Dari korosin ini, semua bahannya dibentuk menjadi senyawa aromat, yaitu parasilen. Bentuknya senyawa bensin atau C6H6, tetapi ada dua gugus metil pada atom C1 dan C3. Dari molekul bensin tersebut, senyawa hidrokarbon juga mulai digunakan untuk mengganti bahan alam seperti kapas, sutra, dan uwol. Bahan pakaian sintetis harganya lebih murah dan dapat diproduksi secara besar-besaran dalam waktu singkat. Produk ini termasuk polimer yang dibuat dari berbagai senyawa hidrokarbon molekul kecil yang disebut. Selanjutnya, kegunaan senyawa hidrokarbon dalam bidang seni dan estetika. Benda seni dapat berupa cat, kerajinan tangan, ataupun lukisan dan juga yang lainnya. Benda seni biasanya diletakkan dalam ruangan ataupun digunakan dalam badan untuk menambah estetika keindahan. Lukisan biasanya terbuat dari cat yang komponennya berasal dari senyawa hidrokarbon. Benda seni banyak dibuat dari plastik, seperti bunga-bungaan, aksesoris, patung, dan juga yang lainnya. Seperti contoh pada tabel di atas ini, yang termasuk bahan dan juga senyawa hidrokarbon yang masuk di dalamnya. Berikut kegunaan dan komposisi senyawa hidrokarbon dalam bidang perdagangan yang biasa kita gunakan sehari-hari. Misalnya seperti plastik, pestisida, pupuk, deterjen, bahan sintetis, obat-obatan. Nah, semua bahan-bahan tersebut terbuat dari zat-zat kimia yang diolah di pabrik. Komponen utama penyusun minyak bumi. Minyak bumi terdiri atas campuran dari berbagai macam hidrokarbon. Komponen utama minyak bumi adalah alkana dan sikloalkana. Minyak bumi juga mengandung senyawa-senyawa nitrogen. Selanjutnya, senyawa hidrokarbon berguna dalam proses pengolahan minyak bumi yang sebagian besar komponen kompleksnya terdiri dari senyawa hidrokarbon. Minyak bumi diperoleh dari hasil pengeboran, yang merupakan minyak mentah atau crude oil yang berupa zat cair kental berwarna hitam. Pengolahan atau pemisahan komponen penyusun minyak bumi dilakukan dengan cara destilasi bertingkat. Selebihnya dapat dilihat dari gambar. Berdasarkan perbedaan titik didih fraksi-fraksi penyusun minyak bumi. Mula-mula minyak dipanaskan sampai suhu 400 derajat Celcius. Di dalam menara tersebut, sebagian minyak mentah akan menguap dan bergerak melalui bubble caps. Sebagian uap mencair dan mengalir melalui flap sehingga terpisah dari fraksi lain. Uap yang tidak mencair terus naik ke atas dan akan cair sedikit demi sedikit sesuai titik didihnya. Sampai akhirnya, masing-masing fraksi akan memisah pada suhu yang berbeda. Hasil destilasi bertingkat minyak bumi diperoleh fraksi-fraksi minyak bumi seperti ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Dapat kita lihat dalam tabel ada fraksi gas dengan jumlah atom C1 sampai C4.
didih 30 derajat Celcius. Dapat digunakan atau menghasilkan bahan bakar gas atau LPG dan bahan dasar petrokimia. Selanjutnya ada petroleum eter yang jumlah atomnya C5 sampai C7 dengan titik didih 30 derajat sampai 90 derajat Celcius. Kegunaannya dapat digunakan sebagai pelarut. Selanjutnya ada fraksi bensin atau gas oli dengan jumlah atom C5 sampai C12 dengan titik didih 40 sampai 180 derajat Celcius yang akan dapat digunakan sebagai bahan bakar mobil atau bahan bakar motor. Selanjutnya ada minyak tanah. Minyak tanah ini dengan jumlah atom C12 sampai C16 dengan titik didih 180 derajat sampai 250 derajat Celcius. Nantinya dapat digunakan sebagai bahan bakar kompor dan lampu. Untuk selengkapnya kalian dapat lihat sendiri. Nanti simbol pada kemasan plastik yang pertama adalah simbol 1 PET atau PT. Mungkin kamu akan lebih mudah menemukan simbol ini di dapur ya. Pada dasarnya, simbol ini terdapat di barang-barang yang terbuat dari plastik. Misalnya botol minum, minyak soda, susu, kotak obat, wadah, selai kacang, hingga sisir. Nah, meskipun aman, kamu juga harus berhati-hati karena plastik jenis ini hanya boleh digunakan sekali alias enggak boleh diisi ulang dan enggak boleh disimpan di tempat terlalu panas atau enggak boleh kontak langsung dengan api. Tapi kamu bisa mendaur ulang plastik jenis ini menjadi tas atau bahan karpet loh. Selanjutnya yang nomor 2, simbol 2 HDPE. Plastik dengan simbol yang kedua ini fungsinya juga mirip dengan simbol yang pertama. Sebenarnya plastik jenis ini aman digunakan untuk bahan makanan, namun hanya boleh dipakai sekali dan enggak boleh diisi ulang. Beberapa barang plastik jenis HDPE adalah botol sampo, galon air minum, wadah Tupperware, botol sabun, botol susu, hingga tempat sabun cuci. Kamu juga enggak boleh mengisi barang plastik dengan bahan makanan atau minuman kalau sebelumnya barang plastik tersebut bukan untuk makanan atau minuman ya. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk simbol plastik yang ketiga yaitu PVC atau polyvinyl chloride. PVC ini mempunyai angka daur ulang 3 dengan huruf V di dalamnya, yang artinya vinil. Meski begitu, plastik ini sulit didaur ulang karena bahannya yang lebih keras daripada plastik yang lainnya. Dan jika masuk ke dalam tubuh dapat berbahaya bagi sistem pencernaan. Yang termasuk dalam plastik jenis ini seperti pipa, ubin, kabel, botol, pembersih rumah tangga, dan yang lainnya. Oleh karena itu, jauhi dan peringatkan dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya, untuk simbol yang keempat yaitu LDPE, Low Density Polyethylene. Barang-barang plastik ini dengan menunjukkan angka 4, yaitu seperti kantong plastik, kantong sampah, tas belanja, dan bungkus makanan. Plastik ini memang banyak digunakan sebagai tas belanja karena bahannya yang elastis dan juga tahan lama sehingga pas untuk digunakan. Namun sebaiknya kita juga harus mengurangi penggunaan plastik karena agar dalam mendaur ulangnya tidak menyebabkan tertimbun selama beratus-ratus tahun. Nah, berikutnya simbol 5PP. Nah, apabila kalian menemukan wadah plastik yang bersimbol 5PP, berarti wadah tersebut aman untuk digunakan karena bersifat kuat dan tahan lama terhadap panas. Contoh dari wadah simbol 5PP seperti Tupperware dan botol obat. Jadi, sangat dianjurkan apabila kalian menggunakan wadah plastik yaitu wadah yang bersimbol 5PP. Nah, selanjutnya plastik simbol 6PS.
Plastik simbol 6PS lebih terkenal dengan nama styrofoam. Plastik jenis ini biasanya digunakan untuk membungkus makanan, seperti membungkus daging mentah, wadah makanan bubur ayam, dan lain-lain. Padahal, plastik jenis ini tidak aman digunakan untuk kesehatan tubuh. Jadi, apabila kalian ingin menjaga kesehatan tubuh kalian, kalian harus mengurangi untuk mengonsumsi wadah makanan yang bersimbol 6PS. 7. Arti simbol makanan pada plastik. Terakhir ada kategori bahan plastik yang enggak masuk ke dalam 6 kategori lainnya. Selain tertera angka 7, simbolnya juga ada tulisan other. Barang-barang yang termasuk ke dalam jenis plastik ini adalah botol minum bayi, galon air minum, peralatan rumah tangga, dan botol minum olahraga. Sebaiknya hindari jenis plastik ini untuk wadah makanan dan minuman, karena plastik ini menghasilkan racun yang berdampak pada kesehatan organ tubuh dan mengganggu fungsi hormon dalam tubuhmu.